Sobat Suara Kampus dimanapun kalian berada. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. By the way nih, hari ini tuh lagi bulan Ramadan nih. Jadi gue berharap banget teman-teman selalu berpuasa dan semangat ya. Kecuali ya teman-teman yang cewek yang lagi dapet ya. Jangan sampai pada bolong nih puasanya nih. Nah, belakangan ini gue lagi ngedengar pepatah yang mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa ya harus negeri Cina? Nah, dari pepatah tadi tuh gue udah nge-spill nih apa yang akan kita bahas pada hari ini. Namun sebelum itu, gue memperkenalkan diri dulu ya. Gue Alfonso, salah satu mahasiswa aktif fisioterapi program Diploma 3 UPN Veteran Jakarta Fakultas Ilmu Kesehatan. Gue di sini tentunya nggak sendiri. Di sini kalian bisa lihat ada wanita cantik berpasmina biru dongker. Boleh disehai kak ke kamera. Nah, yang hari ini akan menjadi temen gue untuk ngobrol-ngobrol santai. Mungkin boleh memperkenalkan dirinya? Oke. Hai Sobat Kampus semuanya. Perkenalkan, aku Laksita, biasa dipanggil Safa. Oke, halo Safa. Tahu nggak kenapa lo diundang di sini? Karena gue mendengar gosip-gosip nih dari angin-angin di sana. Apalagi begitu gue lihat SW para dosen-dosen kita, lo sepertinya habis melakukan suatu terobosan di jurusan kita nih, di fisioterapi program Diploma 3. Terobosan apa tuh yang lo lakuin nih? Ini sih, ikut pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar yang lagi booming banget gak sih di TikTok itu kalau nggak salah? Ya lumayan booming gitu. Oke. Apa nih programnya? Program yang gue ikutin itu IISMA atau kepanjangannya itu Indonesian International Student Mobility Awards. Merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mana itu kementerian memberikan kesempatan untuk mahasiswa melakukan pertukaran pelajar selama 1 semester di top universitas di luar negeri. Oke, top university di luar negeri nih. Kalau boleh di-spill, lo dapat di mana? Alhamdulillah gue keterima di Taiwan. Masya Allah. Nah, gue mau kepo sebenarnya nih, karena kan by the way guys, gue mau spill sedikit tentang Safa ini nih. Dia ini tuh cukup lemah lembut di kelas ya, jadi kayak kita tuh nggak tahu nih Safa lagi ngapain, tiba-tiba dia juara aja kan, tembus si ISMA. Satu kelas kaget, dosen kaget, kakak tingkat juga bahkan kaget. Keren banget sih Safa. Nah by the way, dia juga bisa nyanyi loh. Dia tuh anggota Padus Digita Adva UPN Veteran Jakarta. Mungkin boleh di-spill suara-suara tipis-tipis lo itu yang sangat merdu itu. Oke, dikit-dikit aja ya. Iya, boleh. Who is that girl I see staring straight back at me? When will my reflection someone I don't know? Oh my god, I'm goosebumps, gue merinding banget loh. Ya ampun Safa, lo keren banget dah. I'm so proud of you by the way. Thank you. Nah, gue mau tahu nih, alasan lo ikut IISMA nih apa nih? Alasan gue tuh sebenarnya ikut IISMA karena dulu sebelum lulus kelas 11 akhir semester itu tuh gue tuh sempet kayak buka-buka IG terus ngeliat kayak orang-orang, ada beberapa kayak yang kuliah di luar negeri. Nah terus gue kayak, kayaknya seru deh kuliah di luar negeri gitu kan. Nah terus dari situ gue kayak coba-coba tuh cari apa ada gitu yang beasiswa ke luar negeri gitu. Udah gue cari-cari, cuma kayaknya karena keterbatasan informasi terus waktu dan segala macamnya, gue ya memutuskan buat menunda itu dulu dan mencoba alternatif lain dengan mengikuti pertukaran pelajar ini. Oke, berarti lo udah looking itu nih, iya, dari SMA lah ya. Betul. Oke, menurut lo nih, kira-kira susah nggak sih seleksinya nih di ISMA?
lumayan ya, karena saingannya jujur aja banyak dan tahapannya juga lumayan. Sebenarnya tahapannya nggak banyak-banyak banget, cuma ya lumayan menantang aja. Lumayan menantang. Guys, lumayan. Guys, bukan menantang banget, berarti dia pinter ini sebenarnya. Kalau gue mah menantang banget ini. Persiapannya yang paling penting banget. Persiapan yang paling penting itu apa ya? Yang pertama mungkin informasi sih, jujur aja, karena kan di kampus kita, terutama di fakultas itu jujur aja nggak terlalu terekspos ya. Jadi itu mesti benar-benar cari-cari infonya sendiri, terus ya cari segala macamnya sendiri. Terus untungnya sih UPN kampus tuh ada sosialisasinya, jadi kayak gue dari situ kayak alhamdulillah gue ketemu gitu sama KUI-nya UPN, jadi gue nggak ketinggalan infonya. Dan terus persiapannya mungkin bahasa Inggris sih paling penting banget. Wah, itu sih gue yakin sih. Masa nanti kita di luar negeri kita ngangong kan nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin dong. Boleh dong di-spill bagaimana perjuangan seorang Safa Laksita bisa mendapatkan mungkin nilai bahasa Inggris yang baik, atau lo jadi kayak nih gue yakin nih gue bisa ikut ISMA karena gue udah oke bahasa Inggrisnya. Jujur aja persiapan bahasa Inggris gue tuh udah ya lumayan lama, jujur aja dari 2023 pertengahan itu gue mulai ikut, karena udah sebelumnya juga gue tuh udah ikut sharing sessionnya ISMA tuh dari 2022, dari kita masih semester 2 gue udah ikut itu. Jadi gue kayak dari situ gue mulai belajar bahasa Inggris, lebih memperdalam lagi apa yang kurang gitu kan, kayak grammar lah atau lain-lainnya. Terus ya dari situ gue belajar lagi, dan ya gue baru ikut tes bahasa Inggris tuh mendekati deadline dari ISMA-nya itu, jadi lumayan kejar-kejaran. Wow. Baru mendekati deadline dan lo baru ikut. Iya. Dan lo lolos. Lo nggak nyogok si orang ISMA-nya kan? Enggak dong, aduh. Standarisasi nilai bahasa Inggrisnya berapa, dan kalau gue boleh tahu skor bahasa Inggris lo tuh yang termasuk tinggi banget atau gimana sesuai dengan si standarisasi ini? Oke, untuk syarat-syarat bahasa Inggris yang ada di ISMA itu ada, untuk vokasi ada 4. Jadi yang pertama itu ada IELTS. IELTS itu kalau nggak salah ada minimalnya tuh 6. Terus TOEFL itu 70. Kemudian Duolingo English Test itu minimalnya 100. Dan yang terakhir itu TOEIC itu minimalnya 605. Dan kebetulan gue ngambilnya yang TOEIC. Dan hasil bahasa Inggris gue 605, pas-pasan. Pas ya? Pas banget. Pas, tapi kalau namanya ada rezeki mah nggak mungkin salah sasaran nggak sih, Safa? Iya. By the way, dari sekian banyak peserta yang tadi lo bilang saingannya cukup ketat ya, pesertanya berapa peserta dan lolos berapa gitu? Buat yang lolos itu ada 3.000-an. Dan buat yang daftar itu total dari vokasi sama sarjana itu ada 11.000. Vokasi, sarjana, oh my god, I'm so proud of you. Dari 11.000 mahasiswa di seluruh Indonesia kan? Betul. Dan lo masuk ke yang lolos yang di 3.000 itu? Iya, betul sekali. Aduh, kalau gue jadi lo pas gue buka pengumuman udah jejingkrakan kali kayaknya nih. Lo gimana pas buka pengumuman tuh? Jujur aja pas buka, bahkan sebelum buka tuh gue kayak aduh ini gue keterima gak ya. Gue tuh sampai semalaman, gue nunda semalaman buat ya ini muhasabah dulu. Masya buat Allah, meyakinkan. Muhasabah. Karena apa ya, karena ini tuh kesempatan pertama dan terakhir buat D3. Jadi kan kayak apakah lolos apa enggaknya tuh dari sini. Jadi kayak ya Allah keterima gak ya, ya Allah, kayak pengen banget, tapi kayak aduh saingannya banyak. Jadi kayak ya Allah semoga dapat, dan alhamdulillah lolos.
Nah, kalau yang namanya kita mengurus sesuatu tuh pasti yang repot tuh adalah paper atau berkas-berkas nih. Pasti. Nah, kira-kira selama proses mengurus pemberkasan ini, hambatannya apa aja nih Safa nih? Hambatannya sih sejauh ini apa ya? Kalau mungkin kalau misalkan gue waktu itu mepet-mepet jujur aja, itu kayak udah mepet-mepet, deadline-nya IISMA juga deket-deket sama tanggal merah, jadi itu lumayan harus pinter-pinter nyari waktu dan pinter-pinter ya coba hubungin dosen, karena jujur aja gue tuh kan kayak tadi English test aja gue tuh hamin semingguan baru keluar. Jadi selama seminggu itu gue benar-benar ngejar buat menyempurnakan berkas-berkas itu, dari surat pernyataan orang tua, surat pernyataan dari Kaprodi, surat pernyataan wakil rektor, terus ya Twibbon, LinkedIn, CV dan lain-lain. Oke, aduh, gue kayaknya kalau ngikut gituan juga udah kayaknya males ya, kayaknya berkasnya repot juga ya Safa ya. Lumayan. Tadi kita di belakang layar udah ngobrol-ngobrol, kata lo transkrip nilai itu harus ditranslate ya? Iya, betul. Dan lo translate sendiri? Bukan gue yang translate sendiri. Jadi biasanya kalau fakultas lain itu fakultasnya menyediakan jasa translate sendiri, dan kebetulan Fikes nggak ada, jadi gue harus mencari-cari jasa penerjemah gitu. Oke, jasa penerjemah. Gue mau nanya nih sama lo nih, pada saat lo mengikuti serangkaian proses tersebut ya, lo tuh nge-spill ke, tadi kan orang tua udah nih, ke teman-teman nih, ke bestie-bestie lo nge-spill gak sih? Guys, mohon doa restunya guys, gue mau masuki ISMA. Jujur aja ya, temen gue tuh baru ngasih tahu temen-temen, kan kebetulan itu persiapannya pas liburan ya. Jadi gue kayak diem-diem aja, gue kayak nyiapin sendiri, terus ya udah gue diem-diem, terus baru tahu pas mendekati deadline-nya itu. Oke, berarti lo bergerak underground lah ya, bisa kita bilang lah ya. Ya, begitulah. Siapa yang menjadi support system terbaik, Celah? Support system guys, terbaik nih buat Safa selama perkuliahan, bahkan sampai menjebolkan ISMA ini. Buat support system gue tuh jujur bunda gue sih, karena keep my support, like, oh my god, keep my spirit up, like, apalagi kan jujur aja pemberkasan tuh apalagi surat pernyataan buat Kaprodi itu juga lumayan susah kan mintainnya, karena ada beberapa kendala itu. Jadi ya kayak bunda gue kayak, ayo nggak apa-apa, mungkin udah ikut tes aja lagi, mungkin emang nggak apa-apa, mungkin itu emang ada aja gitu kan cobaannya, jadi ya udah nggak apa-apa, jalanin aja dulu, mungkin nantinya akan menghasilkan gitu. Ya ampun, your mom so very a good parents. Ya ampun, kalau gue jadi lo gue udah nangis bombay sih dengan nyokap lo. Dan selain dari nyokap, mungkin dari temen nih, siapa yang paling mensupport nih? Ada teman-teman, perlu sebut merek nih? Ya sebut aja, nggak apa-apa, itu kan menjadi suatu kebanggaan juga dong buat mereka. Siapa tahu di balik layar ini ada orangnya. Ada dong, jujur ada dong pastinya. I would like to say thank you so much for Inta, for Dipul, for Silmi, for Aisyah, because terus Randi and Mawar. Mungkin beberapa dari mereka mungkin nggak terlalu tahu pergerakan gue soal pendaftaran ini, tapi ya mereka tetap pas setelah gue mendaftar ini tuh mereka kayak keep my oh my god, gue kalau jadi teman lo sih bangga banget nih. Tadi yang lo sebutin ada banyak teman-teman lo itu, gue sangat-sangat kalau gue jadi mereka ya kayak wah, itu keren banget loh, itu pencapaian lo, ya ampun. Nah, gue mau nanya nih pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir.
goal selanjut lo abis lo mengikuti ISMA? Jujur aja itu ditanyain pas interview, jadi tentu aja gue punya. Dan ya menyangkut sama prodi sih, jujur aja. Ya tujuan gue ya mau lebih apa ya, mungkin lebih mengenalkan fisioterapi, terus lebih apa ya, membuat orang-orang sekitar tuh lebih aware sama kesehatan, atau kayak mungkin cedera-cedera yang kayak mungkin kesleo, mungkin bawanya kemana, bukan ke fisioterapi dan Oke, jadi lo ingin mengedukasi dan mempromosikan tentang prodi lo sendiri ya? Iya. Oke, keren banget lo nih Safa nih. Nah, untuk closing statement atau mungkin bisa kasih tips and trick ke teman-teman yang sedang menonton, siapa tahu kan ada yang mau masuki ISMA, atau mungkin nanti adik-adik tingkat kita, maba-maba yang menonton ini harus dong. Harus tuh masuki ISMA biar kalian punya pengalaman di luar negeri guys. Betul. Tips and triknya Kak? Buat tipsnya mungkin be confident pastinya, karena Percaya diri. Ya percaya diri, kayak kalau kemampuan lo tuh bisa. Karena kalau nggak ada percaya diri, kayak lo pasti terombang-ambing, kayak ngeliat pencapaian orang lain yang mungkin lebih tinggi dari lo kan, pastinya kayak itu kan gak gampang selama pendaftaran ini. Jujur aja lumayan sulit, karena yang lolos pun nggak terlalu banyak, jadi harus confident sampai tahap terakhir. Dan pastinya banyak-banyak doa ya, karena Pasti sih itu pasti. karena jalur langit itu sangat-sangat melebihi segalanya. betul, sangat-sangat Melebihi works. segalanya. Oke, be confident. Kalian tuh harus punya percaya diri guys, dari start sampai finish ya Safa ya. Betul. Jangan lupa sama Tuhan kalian nih, jangan effort doang gede tapi kalian gak berdoa nih. Terus habis itu tadi mungkin aku nambahin, yang aku simpulin dari Safa tadi, ada bahasa Inggris harus mantep ya Safa ya. Iya harus. Bahasa Inggris. Paling nggak tuh kayak bisa ngerti apa yang orang omongin, terus bisa juga apa yang kita sampaikan, terus membacanya itu juga harus bisa. Tuh guys, kalian harus bisa mengerti setidaknya orang ngomong apa atau membaca tulisan bahasa Inggris, kalian harus mengerti ya. Nah, mungkin itu podcast kita pada hari ini. Gua Alfonso sebagai podcaster hari ini dan teman gua Safa Laksita. Kami berdua pamit undur diri, namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe apa Safa? YouTube Himfis UPNVJ. Dan jangan lupa untuk memfollow IG dari @fisioterapi_UPN. Dan mungkin Safa nih, boleh nih promosi IG-nya nih. Oke, boleh. Mungkin nanti ada beberapa yang mau ditanyakan terkait ISMA, dari persiapannya mungkin, atau mungkin pre-departure atau departurnya, nanti bisa follow di _Safa LK. Oke, jangan lupa di follow. Bye bye teman-teman, sampai jumpa. Gue masih mau ketawa bro. Ya, Oke, mulai ya. ya. Selamat. Pulang. Tas dulu. Ini jangan pakai nata. Pulang. Apa yang kamu lakukan hari ini? Halo, selamat datang suara ulang. Jangan ingat ya. Ada nih. Udah minta Kita tuh masih ulang. Udah kalian dari sini tuh. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu sih udah. Gua terakhir lah. Gua berkontribusi dalam. Jangan ngomong. Cerita.